Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tema firman Tuhan hari ini warisan terindah. Menurut saudara warisan terindah itu apa? Bagi anak cucu kita. Rumah? Mobil? Ya. Tapi tidak dipungkiri kan kita semua berpikir bisa memberikan warisan yang terbaik bagi anak cucu kita. Ya, bahkan banyak orang berusaha untuk dapat memperoleh kekayaan supaya nanti bisa ditinggalkan kepada anak cucu. Tapi ketika ditinggalkan, tidak sedikit anak-anak yang justru berapa kalau ada warisan orang tua? Kok tahu? Ya, itu sudah biasa begitu. Ya, bertengkar saudara. Ya, makanya dibilang begini, kalau ada orang sudah menikah, sudah punya suami, punya anak-anak, masih akur itu kakak adik, berarti fix tidak ada. Ya toh? Perhatikan deh, kalau ada keluarga, anaknya itu pokoknya akur sampai udah tua, udah punya anak, akur terus ya, katanya sih fix ya, orang tuanya tidak kasih. Ya, karena kalau ada warisan pasti berantem, ribut, sudah terjadi kan? Saling memenjarakan, saling tuntut menuntut, ya. Makanya ya warisan yang terindah menurut firman Tuhan itu ya sesuatu yang berbeda, bukan harta, bukan kekayaan. Ya, tanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kita baca dulu Efesus 6 ayat 4. Dikatakan Efesus 6 ayat 4, saya pengen baca dari A juga karena ini hanya diambil yang B. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua tugas kita mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama saudara, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, bangsa Israel berseru kepada Tuhan memohon petunjuk karena mereka hidup sudah tidak nyaman, tidak enak menjadi budak di Mesir. Lalu Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan hukum kepada mereka. Musa naik ke atas gunung Bromo. Tolong agak konsen ya. Musa naik di atas gunung Sinai. Diberi sama Tuhan hukum. Ini kamu ajarkan kepada bangsa itu. Kalau mereka mau berbahagia, maka mereka harus menuruti hukum Tuhan, ajaran Tuhan. Siapa yang mau bahagia di sini? Semua toh? Siapa yang mau menuruti hukum Tuhan? Enggak semua. Kalau bahagia pengen semua. Tapi begitu suruh taat sama firman, tunggu dulu. Disinilah letak kesalahan kita. Tuhan kasih hukum itu dan Tuhan berfirman, kalau engkau taat, bangsa ini taat, maka engkau akan melihat hidupmu diberkati, bahkan anak cucumu akan diberkati Tuhan. Ya, lalu mereka mulai belajar tentang hukum Tuhan. Ya, dan Musa terus memperingatkan, bahkan Tuhan terus berfirman, ya, jangan sampai hukum yang sudah aku berikan itu hilang begitu saja. Tulis itu di pintu-pintu rumah supaya anak-anakmu bisa membaca. Ya, 10 perintah Allah. Tuliskan supaya mereka tahu. Ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan bersinah, jangan mencuri, ya jangan semua. Disuruh tulis itu di dinding-dinding rumah, tulis. Supaya anakmu baca, supaya kau juga ingat. Tapi sekarang suruh baca Alkitab, susah. Membaca saja aku sulit. Bagaimana bisa mewariskan warisan yang indah itu kepada anak cucu kita? Coba kita buka Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, ya, ini yang Tuhan berfirman kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Baca 1 2 3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya apa?
Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ketika bangsa Israel ingin keluar di bawah Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Satu yang Tuhan pesankan lewat Musa. Kasih tahu kepada bangsa itu supaya apa? Kemanapun dia pergi, ya, kemanapun mereka pergi, supaya seumur hidup mereka dan anak cucunya itu hidup takut akan Tuhan, ya, dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintah yang disampaikan lewat Musa. Tuhan cuma pengen mereka itu taat. Ya, orang-orang Israel itu taat, mereka sampai juga ke anak cucunya taat. Ayat yang berikutnya dikatakan, maka dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jemaat Viva Karawaci. Amin. Ya, dengarlah. Lakukanlah itu dengan setia supaya apa? Dan supaya kamu menjadi seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu. Di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kenapa kita harus taat dan mengajarkan anak cucu kita taat kepada firman Tuhan? Supaya baik keadaanmu. Siapa tadi yang pengen baik keadaannya? Ya, kita semua pengen baik. Pengen kita ini hidupnya baik, keluarga baik, keuangan baik, semua baik, pengen. Tetapi cuma sedikit orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Dan menyuruh anak cucunya untuk taat pada firman Tuhan. Tuhan bilang kalau engkau melakukan itu, hidup takut akan Tuhan, maka baik keadaanmu. Dan kamu akan menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita nggak taat, maka janji Tuhan itu batal atas hidup kita. Bukan Tuhan yang membatalkan, tetapi siapa? Kita karena tidak taat. Janji Tuhan itu sebab akibat, saudara. Firman Tuhan udah bilang, kalau engkau taat melakukan, maka baik keadaanmu. Itu ya dan amin. Tapi kalau kau tidak mau taat, maka ya tidak baik keadaanmu. Ya, jadi ya itu memang harus. Nggak bisa enggak. Kenapa kita taat? Ya supaya keadaanmu di dunia ini baik. Ya, supaya baik keadaanmu kata firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, apa? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita disuruh, bangsa Israel disuruh hidup takut Tuhan itu bagaimana? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Segenap hati artinya apa? Kalau engkau lagi sakit hati, aku tetap mau mengasihi Tuhan, makanya aku gak peduli dengan sakit hati ini. Amin Bapak Ibu. Itu namanya mengasihi Tuhan. Tapi aku sakit hati sama suamiku, Bu. Ya, ada orang konseling sama saya kemarin. Saya sakit hati sama suami, Bu. Dia selingkuh, Bu. Saya sakit hati. Ya, kalau saya marah, dia pergi enggak pulang. Saya cari, saya telepon, saya suruh pulang-pulang. Dia bilang, "Janji ya, kamu jangan lagi mengungkit perselingkuhan saya." Iya, saya janji. Dia pulang, saya marah sama dia, saya ungkit lagi, marah lagi suami saya, pergi lagi dia dari rumah. Ya, saya sakit hati Bu sama suami saya. Sekarang dia sudah pergi Bu, ini jam 12 malam Bu, saya belum tidur katanya. Karena suami saya sekarang pergi. Ya, saya sakit hati sama suami saya. Ini juga suaminya ini kurang ajar juga saudara. Udah bikin dosa, bukannya tobat, malah suruh istrinya, jangan kau mengungkit. Saya pitas kalau saya Tuhan ya. Mana ada sih istri gak bisa ngungkit kalau kau selingkuh. Ya emang istrimu itu hatinya dari besi dan baja. Kita ini menjaga hati susah. Susah enggak? Susah menjaga hati. Suami gak selingkuh aja jaga hati susah enggak? Susah loh. Ini suami selingkuh terus bilang kau jangan ungkit. Ya, makanya gak heran ada istri-istri bikin kopi dikasih sianida. Karena apa? Udah kau berdosa kau suruh istrimu jangan ungkit. Kita ini gak ada dosa aja, jaga hati setengah mati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya bilang ya udah Bu, pilih aja kasih Tuhan dengan segenap hati. Gak usah kau sakit hati. Bagaimana caranya Bu Debbie?
Ya itu tanggung jawab pribadi-pribadi. Tapi saya sudah terluka dengan suami saya. Ya tapi kau jangan mau masuk neraka karena suamimu. Kalau suamimu mau masuk neraka, biarin aja dia sendiri masuk neraka. Kalau tidak mau bertobat. Ya, tapi ibu harus menetapkan hati, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Makanya aku mau belajar mengampuni suami walaupun berat. Makanya nih ibu-ibu ini juga saya selalu berpesan, jangan terlalu mencintai suami lebih dari Tuhan. Ya, akhirnya ketika suami selingkuh kau sakit hati. Ya jangan. Ya suami itu tidak usah terlalu dicintai melebihi Tuhan. Tuhan nomor satu. Kenapa? Ya suami cuma dua saja. Kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Jadi jangan terlalu cinta sama suami. Apalagi bucin. Dilarang bucin. Amin ibu-ibu. Supaya kau tidak sakit hati. Nomor satu taruh di hatimu tuh Tuhan. Ya, jadi kalau diselingkuh ya udah Tuhan aku mau belajar mengasihimu. Aku doakan dia. Ya kalau dia pergi ya biarin dia pergi. Nggak usah dicari udah gede. Amin. Ngapain ibu-ibu mau pergi cari, akhirnya kau ya pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Ya, sampai ada orang mau cerai di pengadilan. Kenapa Bapak mau menceraikan istrinya? Istri saya ini tiap malam Pak ke diskotik, ke dugem, kemana. Ah ibu ngapain ibu ke dugem? Saya cari suami. Ya, jadi ternyata istrinya pergi ke Holy Wing, kemana lagi, Holy Wong, pergi kemana. Ya, ibu suka dugem ya? Enggak Pak polisi, enggak Pak hakim, saya ini ke situ nyari. Karena kau terlalu bucin sama suamimu, enggak usah bucin. Dia mau kemana biarin aja, doakan saja Tuhan, hajar suamiku Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang menghajar kan mendatangkan pertobatan toh. Karena Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau suamimu masih dikasihi dihajar, kalau enggak ya mati binasa. Ini orang kalau nggak mau bertobat susah. Bagaimana mewariskan iman sama anak? Bagaimana mau mengajarkan anak takut akan Tuhan? Bagaimana mau mengajarkan anak kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan? Kalau bapaknya saja kayak syaiton. Bertobat, ya. Ayo pilih mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan kekuatan kita kasih Tuhan. Baca bersama 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah apa? Engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya apa? Sekali saja? Berulang-ulang. Kepada siapa? Anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau di dalam mobil sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Mau enggak wariskan sesuatu yang bernilai kepada anak cucu kita? Jangan tutup mulutmu untuk bicara firman. Amin. Waktu kau duduk makan di meja makan. Waktu engkau duduk di rumahmu di ruang tamu. Waktu kau dalam perjalanan di mobil. Omongin firman terus itu anak-anak. Ya, kita ngomong firman aja belum tentu nyantol. Apalagi tidak. Ya saya itu kalau marah anak-anak saya pakai firman saudara. Ya kamu ya kalau kamu tidak menghormati Tuhan. Ya nggak tahu nanti nasibmu jadi apa. Tapi kalau kamu menghormati Tuhan. Nah itu kan yang Alkitab suruh ngomong. Ya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kasih tahu tentang firman. Dikatakan kita harus ajar kepada mereka berulang-ulang. Kita punya kesempatan untuk mewariskan sesuatu yang berharga dari mereka kecil. Firman itu harus keluar dari mulut kita. Ajarkan, ajarkan, ajarkan. Karena tidak cukup engkau cuma taruh anakmu di sekolah minggu. Ya, oh sudah saya taruh di sekolah minggu itu. Ya, udah beres imannya. Siapa bilang? Warisan iman pertama itu harus dari orang tua di mana? Di rumah. Kadang taruh sekolah minggu. Ya itu anak cuma disuruh nyanyi aja. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, katak. Ya, jadi kalau kita pulang nanya sama anak, tadi diajari di sekolah minggu apa? Kambing, kucing, katak, nah itu yang dia tahu. Makanya guru-guru sekolah minggu juga harus banyak belajar. Karena anak-anak itu ditaburi benih firman, itu tanahnya mereka itu masih tanah yang subur. Tapi kalau tidak bisa hanya di sekolah minggu, sangat kurang. Makanya Alkitab bilang tiap hari berulang-ulang ajarkan mereka firman.
Ya, kasih tahu sama mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana pilih jodoh? Kasih tahu. Ya, yang takut Tuhan, yang tidak merokok, yang tidak dugem, yang pokoknya semua itu yang ada kriterianya firman. Sampai anak saya bilang begini, susah ya mam cari jodoh yang kriteria yang mami kasih. Ini anak mau didengarkan firman di sekolah minggu ini ya, puji Tuhan. Nggak usah lihat kalau anak kecil nangis. Waktu saudara kecil lebih cengeng dari itu toh. Ya, jadi saudara tanamkan kepada anak-anak kita, kasih tahu firman yang benar. Ya, kasih tahu kepada mereka soal cari jodoh, kamu cari jodoh yang seperti ini. Yang menurut standar firman Tuhan. Makanya anak-anak saya bilang, susah mam cari jodoh seperti yang mami bilang. Itu bukan mami yang bilang, itu firman Tuhan yang bilang. Ya, nggak merokok, takut akan Tuhan, hidupnya tidak dugem, tidak mabok. Nah, itu dulu yang pertama. Ya, karena kalau sudah gagal dari situ ya sudah. Maka tidak akan berbahagia. Anak saya bilang, susah mam cari yang kayak gitu. Saya bilang, ada kok, buktinya papimu ada. Ya toh? Kita harus kasih contoh, ya suami kita dong. Ya, jangan sampai suami mau dijadikan contoh juga enggak bisa. Jadi kita belajar saudara untuk mengajarkan firman Tuhan. Dibilang kasih tahu waktu kau berbaring tidur, waktu engkau bangun. Supaya firman itu ada dalam hidup mereka. Dikatakan apa? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada mana? Tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Suruh tulis. Firman Tuhan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Suruh tulis di pintu rumah. Suruh tulis di pintu gerbang. Supaya kita nih kalau baca terus ingat, ngerti. Amin. Ya itu makanya baca Alkitab supaya kita tahu. Di dalam Alkitab saudara ada seorang anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa menjadi kawan sekerja Rasul Paulus. Siapa dia? Timotius. Timotius dari masih muda, remaja, dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya ternyata karena itu diwariskan imannya dari neneknya dan juga mamanya. Ini luar biasa. Buka bersama 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat 5. Ini ayat ini banyak dipakai orang-orang pacaran ini. Salah konteks. Saya lihat orang kalau pacaran pakai ayat ini. Apa dikatakan? Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Baik siang maupun malam. Kadang ayat ini dipakai sama orang-orang pacaran. Aku mengingat engkau dalam doaku mau siang maupun malam. Padahal ayat ini ditulis Rasul Paulus untuk siapa? Timotius, rekan sepelayanan. Iya, jangan salah-salah pakai ayat saudara ya. Ayat 4 dia berkata apa? Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi dalam pelayanan Timotius itu banyak penderitaan yang dialami. Tetapi ayat yang kelima berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, jadi luar biasa Timotius itu. Ya, dia punya iman, dia dapat dari pertama hidup iman itu dari omanya Lois, ya. Dan juga turun lewat ibunya Yunike. Dia dulu orang Yahudi tapi kemudian percaya kepada Kristus. Ya. Dan Timotius ini saudara, dari kecil makanya juga dikatakan engkau juga ingat dari kecil engkau sudah diajarkan firman. Ya, di mana firman itu membuat karaktermu berubah, hidupmu itu dipulihkan. Itu yang Timotius lakukan. Orang tuanya ngajarin dia firman. Mari kita semua juga ajar kepada anak cucu kita untuk hidup takut akan Tuhan. Ajarkan firman kepada mereka. Ya, bagiannya itu firman tumbuh atau tidak itu bagiannya Tuhan. Tapi setidaknya kita sudah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Saya beberapa hari lalu ke pasar sama anak saya. Ya, saya sudah pakai masker supaya tidak ketemu jemaat. Karena malas juga di pasar minta foto.
Ya, bayangkan kita lagi beli ikan, bawa ikan terus ada yang minta foto. Saya pakai masker, ya, cari tempat yang sepi aja beli ikan, saya bilang, biar nggak ada yang kenal. Dan saya beli pilih-pilih ikan, ada ibu-ibu di sebelah saya. Maaf, Ibu Debbie Basir ya. Saya sudah pakai masker ini. Ya. Terus saya bilang, "Oh, iya Bu. Saya kan sudah pakai masker, kenapa Ibu tahu?" Dari suaranya. Terus, "Iya Bu, nggak usah minta foto di pasar ya." Terus dia tanya sama saya, "Ini siapa Bu?" "Anak saya." Wih, luar biasa ya. Sekarang itu mana ada anak muda disuruh temenin mama ke pasar mau. Saya bilang, "Oh, kalau saya punya anak harus mau Bu." Ya, harus mau. Karena dari kecil kita sudah ajarin dia hormat sama orang tua. Dari kecil kita sudah ajarin dia hormat sama Tuhan. Hari Minggu kamu harus ke gereja. Apa yang orang tua suruh kamu harus nurut. Ya, oh kalau anak saya bilang nurut, ya, nurut. Saya cuma kaget aja, dia bilang, luar biasa ya. Anaknya bisa nemenin maminya ke pasar. Anak zaman sekarang mana mau Bu suruh ke pasar. Ya ini ada. Ya, atau titip anak ibu sama saya 1 bulan. Orang tua, kau harus ajarkan anakmu firman. Supaya Alkitab bilang apa? Didiklah anakmu dengan firman Tuhan. Supaya dia tidak menyusahkan engkau di hari tuamu. Kalau kita nggak ngajarin firman dari kecil. Anak-anak bikin susah di hari tua. Ada kan saudara, kasihan ibu-ibu telepon saya. "Ibu, saya ini udah tua, anak saya ini mau bunuh saya, dia minta uang 100 juta, saya tidak kasih Ibu. Dia marah, dia ngamuk, saya ini, anak saya ini jadi salib buat saya." Ya, ada orang-orang tua yang salibnya itu anak dari tua, kenapa? Dari kecil nggak dididik firman. Sehingga orang tua ngomong apa, nggak dengar anak. Suruh beli apa, nggak mau anak. Ya jangan Bapak Ibu, kita berdoa loh, supaya kita jadi orang tua yang bisa mengajarkan anak-anak itu firman Tuhan, amin. Ya. Lalu dia telepon saya lagi, "Bu, anak saya ini minta uang, ternyata dia mau beli narkoba." Ya jangan dikasih Bu, kalau saya tidak kasih dia hancurin nih barang-barang di rumah, lapor polisi. Ya, jangan takut. Akhirnya dia bilang, "Bu, anak saya di penjara." Biarin. Tapi saya mau bayarin untuk tebus dia. Ya selamat Ibu bayarin, Ibu menderita. Biarkan dia membayar harga yang harus dia bayar. Jangan apa-apa Ibu bela, apa-apa Ibu tebus, nanti Ibu yang susah loh. Ya, kita harus saudara tegas dalam firman Tuhan karena ya Alkitab sudah bilang, kalau engkau pengen baik keadaanmu, kalau engkau ingin lihat hidupmu itu diberkati Tuhan, anak cucumu diberkati Tuhan, ajarkan mereka. Tetapi ingat, kita nggak bisa ajarkan kalau kita tidak lebih dulu bertobat. Amin. Orang tua, kita lebih dulu harus bertobat, hidup menghormati Tuhan. Orang tua harus lebih dulu memberi teladan bagaimana menghormati Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Barulah anak-anak melihat, ya, wow, orang tuaku itu hidup menghormati Tuhan. Dan selalu ingatkan anak-anak. Saya selalu ingatkan, ingat ya nak, semua hidupmu hari ini, engkau bisa nikmati rumah, fasilitas, engkau bisa kuliah, itu semua karena Tuhan. Makanya engkau harus hidup menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kau pengen hidupmu bahagia, hormati Tuhan. Tapi kalau kau pengen hidupmu sial, silakan engkau turuti setan. Hari ini pilihan di tangan kita, saudara. Ya, kalau kita mau bertindak sungguh-sungguh, melakukan firman, menghormati Tuhan. Terutama kita para orang tua, jadilah teladan. Supaya hidupmu itu, karena anak-anak itu ya lebih melihat teladan daripada perkataan. Kenapa? Karena keteladananmu berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Keteladanan hidup itu yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang. Kita nggak bisa cuma kasih tahu firman tapi kita tidak menjadi pelaku firman. Mari kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Agar baik keadaanmu, baik keadaan anak-anakmu, baik keadaan cucumu. Ya, sehingga kita dari generasi kepada generasi, kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita renungkan firman ini, saudara. Kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami percaya waktu kami menggenapi firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, maka kami akan melihat mujizat, keadaan yang baik itu terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat
penyertaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Bangkit berdiri bersama saudara.